warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Arlenta Reni Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya presentasikan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai data dengan pusatnya. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan semi-interkuartil, jangkauan presentil, 6 angka baku, dan 7 koefisien variasi. Jangkauan atau range, selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Contoh soalnya yaitu tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Jawabannya R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Jadi X maksimalnya itu nilai terbesar yaitu 10 dan X minimal yang terkecil yaitu 2. Jadi 10 dikurang 2 hasilnya 8. Jadi range dari data di atas yaitu 8. Selanjutnya ada simpang rata-rata atau SR. Nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Jenis simpangan rata-rata yaitu ada data tunggal. Rumus simpangan rata untuk data tunggal yaitu dengan S sama dengan simpang rata-rata, X sama dengan rata-rata, X sama dengan nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. SR sama dengan N I dikurang 1 dalam kurung nilai rata-rata ke I dikurang rata-rata per N. Yang kedua ada data kelompok. Rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok yaitu SR sama dengan N I dikurang 1 dalam kurung nilai rata-rata ke I dikurang rata-rata dikali frekuensi data ke 1 data ke I per N I dikurang 1 dikali FI. Atau juga keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, X sama dengan rata-rata, X nilai rata ke I, dan F1 sama dengan frekuensi data ke I, dan N banyaknya data. Contoh data, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. X sama dengan nilai rata-rata X sama dengan nilai ulangan matematika siswa dibagi jumlah data, yaitu ada 6. SR sama dengan 7 kurang 6 ditambah 5 kurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 3 kurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 7 kurang 6 per 6, hasilnya 8 per 6, dan disederhanakan lagi menjadi desimal yaitu 1,33. Selanjutnya ada simpang baku standar deviasi atau S. Akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang pertama ada data tunggal dengan rumus S akar jumlah X1 dikurang X per N atau S sama dengan akar X2 per N dikurang X N akar 2. Contoh soalnya, tentukan simpang baku dari data 2, 3, 5, 8, 7 dengan jawaban X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 dibagi dengan jumlah data yaitu 5 dan hasilnya adalah 5. Nah, dari data di atas dibuat tabel dan rumusnya S sama dengan akar hasil dalam kurung X dikurang X per N yaitu dengan
jumlah X dikurang X atau X dikurang rata-rata yaitu 26, N-nya adalah 5, jadi akar 26 per 5 dengan hasil akar 5,2. Ragam atau variasi jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-rata kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Data tunggal yaitu dengan rumus S2 sama dengan 1 per N F dikurang I dalam kurung XI dikurang X tutup kurung akar pangkat 2. Data kelompoknya juga rumus ragam dari simpangan baku data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan NI min 1 dalam kurung XI dikurang X akar 2 pangkat 2 FI per N F dikurang I F dikali FI. Selanjutnya ada angka baku. Dalam statistika, untuk membandingkan dua keadaan atau lebih diperlukan nilai simpangan baku. Sedangkan dasar yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih tersebut bisa disebut dengan angka baku. Angka baku dirumuskan dengan Z sama dengan X dikurang X per SD atau juga Z adalah angka baku, X ada variabel atau data, X adalah mean atau rata, SD atau juga disebut dengan simpang baku. Contohnya, diketahui nilai X sama dengan 70, X 50, dan SD sama dengan 15. Tentukan angka bakunya. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 70, X sama dengan 50, dan SD sama dengan 15, maka Z X dikurang X per SD sama dengan 70 dikurang 50 per 15, yaitu 20 per 15, dan didesimalkan menjadi 1,33. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah variasi dalam bentuk relatif. Koefisien variasi merupakan pertandingan dua nilai antara standar deviasi dengan mean dan dikalikan dengan 100%. Koefisien variasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu KV sama dengan SD per X dikali 100%, dengan keterangan KF sama dengan koefisien variasi, SD adalah standar deviasi, X sama dengan mean. Contohnya yaitu di samping kanan ada tabel, bisa kalian lihat, dan ada soalnya tentukan koefisiennya. Dari data di atas diperoleh meannya itu 73,5 dan standar deviasinya atau SD yaitu 12,042 dengan rumus KV sama dengan SD per X dikali 100%, yaitu dari standar deviasinya sebesar 12,042 per X sama dengan 73,5 dikali 100%, yaitu 0,1638 dikali 100%, yaitu 16,38%. Jadi, koefisien variasi adalah 16,38. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.